Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid Fathul Jihad yang penuh mubarak ini guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Hajar al-Asqalani, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsah wa yansawnal khamsah." Akan datang suatu masa pada umatku, mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan yang namanya kematian. Dan yang ketiga, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura. Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Dan yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Mereka mencintai harta dan melupakan hisab, yaitu perhitungan amal di akhirat. Dan yang terakhir, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Mereka mencintai makhluk dan melupakan penciptanya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini dapat kita memahami bahwa pada masa sekarang ini adalah bukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada suatu masa bagi umatku akan mencintai yang namanya 5 perkara tetapi melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Mereka mencintai dunia tetapi melupakan akhirat. Padahal sudah disebutkan bahwa dunia ini hanya tempat lintasan sementara. Dunia ini tempat kita meninggal, dan akhirat itu adalah tempat kita tinggal yang sebenarnya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayatnya yang mengatakan pada surah Al-Mu'min ayat 39, "Ya qaumi innama hadhihi hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Artinya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia hanya kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Maka dari itu jangan kita mau tergoda oleh kehidupan dunia yang begitu singkat, yang sementara, yang tidak ada nilainya bila dibandingkan kehidupan yang ada di akhirat. Karena itu Allah juga sudah mengingatkan kepada kita
Inna wa'dallahi haqqun fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Luqman ayat 33. Artinya, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu, dan jangan pula penipu atau setan memperdayakanmu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini jangan sampai kehidupan melalaikan kita untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk selalu berdoa, berzikir dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Rasulullah mengatakan wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan yang namanya kematian. Di akhir zaman seperti sekarang ini, orang mulai melupakan mati. Mereka terlalu sibuk dan tenggelam dalam kenikmatan hidup, seolah-olah hidup mereka itu akan kekal abadi dan tidak akan terjamah oleh kematian. Padahal mati adalah keadaan yang pasti dialami setiap orang. Tidak seorang pun yang mampu menghindari kematian, betapapun dia telah berusaha sekuat tenaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34, likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tak dapat mengundurnya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mereka lupa bahawa hidup itu adalah amanah yang dipukulkan oleh manusia, yang dipukulkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal hayat wal jibala fa abaina ay yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab ayat 72. Artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu mari kita selalu mengingat yang namanya kematian, karena kematian itu adalah pintu, dan pintu itu akan dimasuki oleh seluruh manusia. Al-mautu babun wa kullu insanin dakhiluhu. Ya, artinya kematian itu adalah pintu dan semua manusia akan masuk ke dalamnya. Maka kita disuruh mengingatkan kematian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, aksiru zikral maut fa inna zikrahu yusallika mimma siwahu. Artinya banyak-banyaklah mengingat mati, karena sesungguhnya ingat kepada kematian dapat menghindarkanmu dari sesuatu selainnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura. Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Sayyidina Utsman bin Affan apabila melewati kuburan, beliau berhenti sebentar, kemudian menangis. Ketika ditanya mengapa beliau menangis, beliau menjawab, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu merupakan permulaan dari tempat-tempat di akhirat. Apabila orang selamat dari siksa kubur, maka akan selamatlah keadaannya seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Artinya, kuburan itu merupakan
permulaan tempat dari tempat-tempat di akhirat dan tempat terakhir dari tempat-tempat di dunia. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, kata Rasulullah, yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Artinya mereka mencintai harta dan melupakan yang namanya hisab atau perhitungan di akhirat. Maka hari kiamat semua manusia akan diperiksa untuk dimintai pertanggungan jawabannya. Ketika di dunia, pada hari perhitungan itulah manusia ditentukan nasibnya di surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih, fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira." Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia kembali kepada kaumnya dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku," dan dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang kelima yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq, yaitu mereka mencintai yang namanya makhluk tetapi melupakan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah bukan hanya selalu menyebut namanya saja, melainkan menyesuaikan perilaku kita dengan kehendaknya. Bahkan cara inilah yang terpenting oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ali Imran ayat 31. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Ali Imran ayat 31. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah dan membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena kita kadang manusia itu pelupa, maka haruslah selalu diingatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Artinya ingatkanlah, karena sesungguhnya memberi ingat adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Juga di dalam pepatah Arab dikatakan, "Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan." Manusia itu tempatnya kehilapan dan kelupaan. Maka perlu kita ingatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena manusia itu dalam keadaan rugi kecuali 4. Dalam surah Wal Asri dikatakan, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Kemudian yang kedua, amilus salihat, dan beramal saleh, watawasau bil haq, dan saling berpesan kepada kebenaran, watawasau bis sabar, dan saling berpesan kepada kesabaran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.